Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama saya, Lili Siti Khadijah. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan tanaman obat keluarga untuk asuhan mandiri ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan atau membuat tanaman obat keluarga yang ada di rumah kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi salah satu ramuan yang berkhasiat untuk keluarga kita. Baik, nah sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan dulu yang disebut dengan tanaman obat itu apa saja sih? Nih, di dalam slide telah digambarkan itu ada jahe ya, jahe itu rimpang. Jahe, kencur, kunyit itu masuk dalam rimpangan. Kemudian yang daun-daunan itu kumis kucing, daun sirih, sambiloto itu adalah daun-daun yang berkhasiat ya. Kemudian ini juga di slide berikutnya ini terlihat ada daun kelor. Nah, daun kelor ini eh, bahasa latinnya moringa. Saat ini sedang gencar diproduksi besar-besaran ya karena memang khasiat daun kelor luar biasa. Disebut juga sebagai miracle plant atau tanaman yang ajaib ya yang memberikan dampak kesehatan yang luar biasa pada tubuh kita. Di dalam slide juga ada sirih, ada daun jambu biji ya, ada juga daun-daun lainnya. Nah, kemudian ini untuk rimpang, jenis rimpang ternyata banyak yang bisa kita manfaatkan sebagai tanaman obat keluarga ya, seperti lengkuas, kencur, kunyit, ada jahe, ya ada juga jahe emprit atau jahe merah ya. Itu adalah jenis rimpang-rimpangan yang bisa kita gunakan untuk membuat ramuan-ramuan untuk menyehatkan tubuh kita. Nah, kemudian kalau tanaman obat keluarga yang berasal dari biji, itu biji kedaung, biji pala ya, ada juga ketumbar, merica itu berbentuk biji ya. Kemudian kalau dari buah, kita bisa manfaatkan buah mengkudu atau lemon atau jeruk ya yang bisa kita gunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat ramuan tradisional ya. Kemudian bunga, nah bunga ini adalah salah satu bunga yang memiliki khasiat dalam yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat keluarga. Ini disebut bunga tapak dara. Banyak hidup dan tumbuh di pekarangan ya. Dan ini bunga ini bandel ya, maksudnya bisa tumbuh di tebar bijinya bisa langsung tumbuh. Kemudian kalau tanaman obat keluarga yang berasal dari kulit batang itu adalah kayu manis ya. Kayu manis aromanya pun menjadi aroma terapi. Ternyata khasiat dari kulit kayu ini pun luar biasa untuk kesehatan kita. Kemudian untuk bagian akar ini kita bisa gunakan akar alang-alang ya, juga luar biasa juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan-bahan dalam membuat ramuan kesehatan atau untuk ramuan tradisional ya. Kemudian kalau dari herba ini antanan kalau bahasa Sunda, tapi kalau bahasa Indonesia itu pegagan ya, samping itu sambiloto ya. Kemudian siklus kehidupan. Nah, siklus kehidupan atau continuum of care dimulai dari pada saat ibu hamil ya, kemudian melahirkan menjadi seorang ibu nifas dan melakukan aktivitas menyusui. Nah, pada saat kondisi ini pun perlu tambahan ramuan-ramuan kesehatan untuk meningkatkan vitalitas tubuh. Kemudian juga siklus kehidupan selanjutnya adalah ketika si bayi sudah tumbuh menjadi balita. Bagaimana balita tumbuh sehat, kita bisa dukung dengan ramuan-ramuan agar balita itu terbebas dari penyakit-penyakit atau balita tersebut nafsu makannya bagus ya, seperti itu. Kemudian pada saat anak usia sekolah, ini juga kita bisa mewujudkan anak usia sekolah yang sehat dengan ditambah atau dengan memberikan ramuan tradisional. Kemudian juga usia remaja, usia kerja, dan lanjut usia. Indonesia memang terkenal dengan banyak sekali ramuan kesehatan dan memiliki sumber daya alam untuk bahan-bahan yang kita bisa buat sebagai ramuan-ramuan dalam meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian ini
Pada saat ibu hamil, nifas, dan menyusui, apa saja sih yang terjadi, keluhan yang terjadi? Biasanya pada saat nanti proses menyusui perlu ada peningkatan produksi ASI. Kita perlu mendorong bagaimana si ibu bisa memberikan ASI yang cukup untuk bayinya. Kadang-kadang kalau baru menyusui ada hambatan produksi ASI sedikit atau terhambatnya keluarnya ASI dan lain-lain. Kemudian pada saat hamil, nifas, dan menyusui juga penyakit yang sering menyertai adalah keputihan ya. Kemudian pada saat nifas juga sering terjadi demam dan perawatan perut pasca melahirkan ya, karena perut akan kembali pulih, kempes kembali setelah proses melahirkan. Kemudian pada saat balita, apa yang bisa terjadi? Balita ini adalah salah satu masa kehidupan yang rawan ya, rawan untuk terkena penyakit, sering batuk, sering pilek ya, kadang-kadang tidak nafsu makan. Nah, ini dengan ramuan kesehatan tradisional kita bisa menjaga kesehatan balita agar bisa meningkatkan nafsu makan dan bisa tumbuh sehat ya, menjadi balita yang sehat. Kemudian untuk anak usia sekolah ya, karena anak usia sekolah sering main di luar, kemudian terpapar oleh lingkungan ya, mulai mengeksplor lingkungan, maka sering sekali terjadi gatal-gatal atau biduran. Nah, kita lihat apa saja sih ramuan tradisional yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah penyakit tersebut. Nah, kemudian di remaja. Nah, remaja ini adalah proses pertumbuhan yang sedang membutuhkan ya perhatian, karena remaja sering mengalami anemia. Kemudian juga remaja putri yang mulai haid biasanya merasakan bagaimana sakitnya atau nyeri haid. Nah, ini apa saja yang bisa kita tanggulangi dengan menggunakan ramuan tradisional. Nah, pada saat kelompok usia kerja, nah di tempat kerja mungkin ada beban kerja yang tinggi, kadang-kadang ada yang stres atau yang depresi, mengatasi ada yang merasakan karena mungkin posisi kerjanya yang monoton, ada terjadi kram otot atau sakit kepala, migrain, dan kegemukan karena kurang aktivitas ya. Kemudian untuk lansia, nah lansia ini mungkin siklus kehidupan yang kembali menjadi berisiko karena penurunan fungsi-fungsi organ tubuh sehingga sering mengalami mual dan muntah, kemudian daya tahan tubuh juga sering menurun, sulit tidur, kadang-kadang nyeri pinggang karena proses penuaan itu ya, sulit tidur, sesak napas, sembelit, tekanan darah tinggi, sulit buang air besar, kemudian buang air kecil. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh ramuan dan cara pembuatannya ya. Oke, untuk permasalahan yang dialami pada proses ibu hamil, ibu nifas, dan menyusui, seperti tadi, pada saat ibu menyusui perlu peningkatan produksi ASI atau masalah kelamin sering mendapatkan keputihan, kemudian ada demam pada saat nifas. Apa saja sih ramuan yang bisa kita buat untuk mengurangi gejala-gejala tersebut? Pertama, mungkin untuk meningkatkan produksi ASI, kita bisa buat ramuan dengan bahan-bahan temulawak ya. Temulawak itu semacam kunyit-kunyitan ya. Bisa kita iris rimpang ya, karena temulawak itu rimpang. Kita iris menjadi 7 iris, kemudian kita ambil meniran itu semacam rumput yang sebenarnya bisa tumbuh bebas di halaman ya. Kalau Indonesia adalah negara tropis, mudah sekali menemukan rumput meniran ya, bentuknya sangat jelas di slide seperti itu. Kemudian pegagan tadi atau antanan ya, setengah genggam meniran, seperempat genggam pegagan, campur dengan 3 gelas air. Kemudian direbus di dalam air mendidih ya. Kemudian dengan menggunakan api kecil. Nah, setelah itu cara pemakaiannya adalah diminum 2 kali sehari, pagi dan menjelang tidur malam. Ramuan ini bisa meningkatkan produksi ASI untuk ibu yang sedang menyusui. Kemudian selanjutnya gejala yang sering dialami ibu-ibu dan remaja, yaitu keputihan. Ini adalah hal yang sering dialami dan ternyata ramuan tradisionalnya juga mudah didapatkan, yaitu cukup ambil 10 lembar sirih ya, sirih hijau dengan air 5 gelas.
direbus sampai mendidih kurang lebih 15 menit. Kemudian air rebusannya hangat-hangat kuku itu dipakai untuk membersihkan atau cebok ya dengan disiramkan ke daerah kewanitaan. Lakukan sehari 2 kali sampai sembuh atau pada saat kita cebok ya lakukan dengan menggunakan air rebusan dari sirih tersebut. Selanjutnya kalau pencegahan demam nifas pada ibu melahirkan, apa yang bisa kita buat sebagai ramuan pencegahannya adalah kita ambil daun pepaya. Saya yakin daun pepaya sangat mudah ditemukan ya. Daun pepaya muda, tambahkan garam sedikit ya, kemudian gula jawa atau gula aren 2 sendok makan dan air 2 gelas. Cara pembuatannya bagaimana? Daun pepaya itu kita potong-potong, kemudian rebus dengan air, ditambahkan dengan sendok garam, serta gula aren. Dan didihkan supaya menjadi 1 gelas. Jadi kita tunggu air 2 gelas berubah menjadi 1 gelas. Nah, cara pemakaiannya, ramuan yang tadi, 1 gelas tadi, segera setelah diminum tuh segera setelah melahirkan. Ya, keesokan harinya dibuat ramuan baru, jadi tidak dimalamkan. Jadi segera setelah diminum, kemudian kalau ramuan barunya diminum sekali lagi ya. Ramuan ini diminum 2 hari berturut-turut. Ya, ini untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya demam nifas. Oke ya. Selanjutnya ini perawatan perut pasca melahirkan. Ya, bagi ibu-ibu yang baru melahirkan kadang-kadang merasa perutnya kok jadi lebih besar ya karena memang tadinya proses ada bayinya keluar tapi perutnya masih terlihat lebih besar. Nah, ini gunakan jeruk nipis 1 biji, kemudian ambil kapur sirih dan minyak kayu putih ya. Ini 1 biji jeruk nipis ini dipotong, kemudian diolesi kapur sirih dan ditetesi minyak kayu putih sebanyak 5 tetes. Kemudian hasil tersebut oleskan ke perut setelah mandi. Pakailah gurita ya atau stagen, kemudian lakukan pagi dan sore sampai kurang lebih dari 40 hari. Nah, perhatiannya bagi kulit yang peka, bila ada rasa gatal dan panas, bersihkan olesan tersebut ya. Ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan edisi selanjutnya, yaitu edisi bagaimana melakukan atau membuat ramuan untuk meningkatkan kesehatan balita ya, untuk mencegah terjadinya batuk, panas, demam pada balita. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada komentar, pertanyaan, atau mau materinya, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.